Oke, fokuskan energi seseorang yang telah meninggalkan kamu atau udah ninggalin kamu ya. Aku akan coba tarik energinya bagaimana keadaan dia setelah meninggalkan kamu ya. Oke. Wow. Five of Pentacle. Keadaan dia aku pastikan ini tidak baik-baik aja ya. Beberapa ada yang sedang bermasalah dengan keuangannya, jadi kayak bisa dia mengalami kebangkrutan kalau misalkan dia bisnis ya. Bisa juga dia mengalami penipuan, jadi kayak dia dimanfaatin seseorang kayak gitu ya, dimanipulasi keuangannya sehingga kayak uangnya dikuras habis ya. Atau bisa juga ada suatu musibah ya yang menimpa dia atau mungkin keluarganya yang menyebabkan dia harus mengeluarkan uang yang sangat-sangat besar ya, sampai kayak yang habis-habisan ya. Beberapa ada yang mengalami itu. Kemudian mengenai keadaan batin dia saat ini setelah meninggalkan kamu, dia tuh galau banget. Ada rasa kesepian, ada rasa sedih ya, kehilangan, dan ya benar-benar dia merasa dirinya adalah seseorang yang menyedihkan ya. Padahal dia yang meninggalkan, tapi di awal sepertinya berasa fine-fine aja ya. Tapi ketika waktu udah berjalan, waktu berlalu, ternyata keadaan berbalik ya. Kalau awalnya mungkin kamu yang sedih, kamu yang hopeless, terus kamu yang galau, kamu yang berasa loneliness sendiri. Nah, saat ini keadaan berbalik. Dia yang merasakan seperti itu ya. Dan beberapa ada yang mendapatkan karma. Jadi Five of Pentacle ini bisa energi karma ya, mendapatkan karma. Jadi kalau misalkan dia pernah menyakiti seseorang, ternyata dia harus membayarnya dengan disakiti ya. Kemudian kalau dia ninggalin kamu ya, bisa aja ketika dia menjalin hubungan dengan orang baru, ternyata dia yang ditinggalin ya. Ada beberapa yang mendapatkan karma, atau karma itu tidak harus sama. Mungkin itu tadi ada yang mengalami penipuan, kebangkrutan, dimanipulasi, bahkan mungkin uangnya dicuri, dirampok, atau ada karma lain ya yang harus dia alami ya, seperti kehilangan orang yang dia sayangin, keluarganya, kehilangan harta benda ya. Oke. So, kita lihat lagi ya keadaan seseorang setelah meninggalkan kamu ya. Oke. Two of Cup. Nah, ada keinginan atau harapan untuk dia bisa kembali dengan twin flame-nya atau soulmate-nya, yaitu kamu ya. Kalaupun dia sempat menjalin hubungan dengan orang lain, ini tidak sesuai dengan harapan ya, tidak sesuai dengan harapan. Banyak hal menyedihkan yang dia alami. Makanya saat ini ada keinginan atau harapan dia untuk bisa kembali dengan twin flame-nya atau soulmate-nya, yaitu kamu. Oke. Kemudian The Tower. Wow. Kok kayaknya buruk banget ya. Ada sebuah kejadian yang membuat dia itu shock ya, membuat dia itu hancur, dimana ada kabar yang dia terima itu sangat mengagetkan dia. Ada sesuatu hal yang berakhir. Jadi kalau misalkan setelah ninggalin kamu dia bersama yang lain, nah dia ini ditinggalin atau diputusin secara tiba-tiba ya. Kayak dia itu, jadi apa yang dia lakukan ke kamu ya, jadi beberapa ada yang kayak sebenarnya nggak ada masalah kok, tiba-tiba dia ngeghosting, ngilang gitu, nggak ada masalah, nggak berantem, tiba-tiba dia ngeblokir, terus tahu-tahu udah update aja sama orang lain gitu. Atau kayak ada beberapa yang diputusin secara sepihak gitu ya, mungkin hanya masalah kecil tapi kayak dia tuh langsung main putus aja, terus nggak lama putus malah dia sama yang lain. Nah,
dia mengalami hal yang sama, situasi yang sama, di mana dia diputusin seseorang dengan tiba-tiba juga, membuat dia shock ya, membuat dia kaget, atau di mana dia kayak tiba-tiba diblokir oleh seseorang yang itu kayak dia tuh udah menaruh harapan tinggi sebagai pengganti kamu, tahu-tahu dia ditinggalin, diblokir, diputusin ya, bahkan ada yang kayak diambil dulu duitnya ya, diporotin dulu habis-habisan. Nah, bisa juga ada sebuah kabar yang berkaitan dengan keuangannya, jadi dia kayak menerima kabar bahwa duitnya hilang, duitnya habis atau bangkrut gitu. Ada juga beberapa yang mengalami sebuah peristiwa mengejutkan ya. Maaf, mungkin dia kayak kehilangan orang yang dia sayangi, atau ada kejadian yang mungkin ada orang yang dia sayangi sakit ya, bahkan mungkin ada yang meninggal. Itu yang membuat dia benar-benar shock ya. Oke, so kita lihat lagi. Oke, Six of Swords ya. Beberapa ada yang saat ini sedang melakukan perjalanan untuk memperbaiki situasi ya. Bisa perjalanan karena dia mau healing ya, kayak dia bener-bener ini ya, bener-bener lagi sedih, kecewa banget, ada perjalanan untuk dia healing. Ada juga yang melakukan perjalanan karena pekerjaan, dan ini perjalanannya jauh ya, karena pekerjaan. Jadi di tempat dia, ketika dia jauh dari rumah, dari keluarga, atau ketika dia jauh dari kamu, kan kamu udah ditinggalin nih ya, dia tuh bener-bener ngerasa kehilangan, bener-bener dia ngerasa tersesat gitu ya, bener-bener dia tuh ngerasa kesepian. Oke. Kemudian Seven of Swords ya, keadaan dia saat ini, dia belum bisa move on dari kamu, walaupun sempat dia melangkah maju dengan menjalin hubungan sama yang lain, atau melangkah maju dengan mau fokus sama pekerjaannya. Udahlah, aku mau melarikan energiku buat pekerjaan aja ya, semisal kayak dia langsung mendadak jadi workaholic ya. Tetapi semua hal yang dia lakukan tuh sia-sia, dimana dia nggak bisa move on dari kamu. Dia mau melangkah ke depan tapi selalu menengok, melihat ke belakang ya, yaitu masa lalunya adalah kamu. Oke, kita lihat lagi. Nine of Pentacle. Dia mengingat kamu sebagai seseorang yang penyayang ya, penyayang, penuh perhatian. Kalau misalkan kamu feminim ya, dia mengingat kamu sebagai seseorang yang cantik, baik cantik secara fisik maupun cantik hatimu. Jadi ada rasa penyesalan ya di sini ya. Dan ya kalau misalkan kamu maskulin ya, dia mengingat kamu sebagai seseorang yang penuh perhatian, kamu royal, kamu juga charming, kayak ya akhirnya dia, kalau aku lihat dari kartu Seven of Swords ya, dia membandingkan antara kamu dengan seseorang yang lain yang dia temui. Ada kesadaran bahwa kamulah yang lebih baik gitu. Oke, kita lanjut lagi. Seven of Cups ya. Saat ini dia sedang melamun, berangan-angan, mencari cara untuk bisa kembali atau terkoneksi lagi dengan kamu. Kalaupun nggak kembali sebagai couple ya, atau pasangan, at least dia itu ingin silaturahmi, ingin say hello, ingin meminta maaf. Tapi saat ini dia sedang galau, mencari cara ya, apa sih cara yang tepat ya, karena dia udah terlanjur malu, takut ditolak, takut kamu semprot gitu ya, takut malah kamu marah. Nah, dia lagi ngelamun, mencari cara untuk bisa terkoneksi lagi dengan kamu. Harapannya sih bisa kembali ya, Two of Cups, bisa union. Tapi kalaupun nggak bisa union, kalau di sini aku lihat dari kartu Nine of Pentacle, setidaknya menjalin hubungan baik gitu ya. Karena dulu dia ninggalin kamu tuh kayak begitu jahatnya gitu loh, dengan apa ya, dengan cara yang kayak yang bener-bener kamu tuh dibikin bingung, karena sebenarnya nggak ada masalah yang besar ya, bahkan beberapa nggak ada masalah. Oke, Two of Swords. Saat ini dia galau, bimbang, bingung ya, ngeblank
ya, ngeblank. Banyak ngelamun tapi ngeblank, nggak tahu harus berbuat apa. Antara dia ingin terkoneksi lagi dengan kamu, dia mencari cara, atau ya udah aku akan tetap diam seperti ini. Tapi ketika dia tidak melakukan apapun ya, kayak dia makin merasa kehilangan ya, dia makin merasa bingung gitu, karena dia belum bisa move on sebenarnya. Oke. And kita lihat lagi ya keadaan dia setelah meninggalkan kamu. Wheel of Fortune. Aku rasa sih semesta masih akan mempertemukan kalian ya. Bisa pertemuan lewat komunikasi, bisa juga pertemuan secara fisik ya. Entah bagaimana nanti cara semesta mempertemukan kalian, karena saat ini kan dia lagi banyak ngelamun, berangan-angan mencari cara nih ya. Dan dia pun berharap untuk kembali. Nah, karena di sini ada kartu fortune ya, ada nasib, takdir, roda keberuntungan berada di atas. Kalau mungkin kemarin-kemarin roda itu lagi berputar ke bawah ya, ini lagi berputar ke atas. Jadi divine timing ya, ilahi sedang bekerja untuk supaya kalian tuh bisa terkoneksi lagi. Nah, saat ini dia sedang mencari cara. Nah, nanti semesta kayak yang akan mendorong ya, menemukan jalannya, menemukan jalan untuk kalian terkoneksi lagi. Alright, kita lihat satu lagi. Nah, Nine of Cup. Dia kangen kamu, dia lebih banyak ingat memori tentang kalian ya, kemesraan kalian, kebersamaan kalian. Nah, dia tuh kayak ingin mengulang itu semua. Oke. So, kita coba klarifikasi dengan kartu oracle. Oke, tuh ya. Addiction, codependent, obsession. Oke, jadi dia masih terobsesi sama kamu ya sebenarnya. Walaupun sudah berusaha keras untuk ninggalin kamu, untuk move on, ternyata dia nggak bisa. Dia masih terobsesi. Kisses, unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love. Jadi dia tuh masih cinta sama kamu. Dia masih cinta. Bahkan saat ini dia berpikir untuk memberi kasih sayang lagi ya. Bahkan dia jatuh cinta lagi nih, makanya dia sedang berangan-angan untuk mencari cara. Kemudian di sini ada kartu kaset. Dia ingin mengulang ya, kaset itu kan puter ya. Tapi kalau kids zaman now tuh mungkin nggak tahu ya kaset itu apa. Kalau angkatan kita ya, angkatan aku tahu banget. Kaset berputar. Nah, saat ini dia sedang memutar otak bagaimana untuk bisa terkoneksi dengan kamu lagi. Sedang memikirkan cara, karena dia udah terlanjur malu, gengsi ya. Kalau ego, aku rasa dia udah turunkan ego, lebih ke malu, gengsi ya, takut. Nah, nih dia sedang mencari cara, sedang memutar otak ya, untuk ingin mengulang ya, replaying events over in your head, mengulang apa yang udah terjadi di antara kalian. Dia ingin mengulang kembali. Oke, so kita lihat toh ya, seduction. Kalau di sini aku lihat dari aku ini ya, validasi dari kartu addiction dan Nine of Cup, ada sesuatu hal yang berhubungan dengan sensualitas dan seksualitas itu dari kamu yang dia nggak bisa lupa ya. Mungkin ketika dia dengan yang lain ya, bagaimana dia memeluk orang itu atau bagaimana dia memeluk kamu tuh, dia ada rasa yang berbeda ya. Jadi kalau dia peluk kamu tuh ada chemistry ya, sedangkan kalau dia peluk orang lain itu kayak biasa aja, hambar gitu. Makanya itu yang menyebabkan dia addiction. Sebenarnya karena apa? Karena unconditionally love. Karena ada cinta tanpa syarat di sini. Karena ada koneksi spiritual ya. Ada koneksi twin flame, ada koneksi soulmate. Nah, beberapa
yang kalian terlibat dalam hubungan tripartit ini memang ada koneksi karmik ya. Karmik pun juga koneksi spiritual, di mana kalian dipertemukan, banyak banyak pelajaran di situ. Dan karmik pun juga sulit untuk move on, untuk melupakan tuh sulit. Ada addiction nih ya. Addiction ini gambaran koneksi karmik, di mana ada ketergantungan satu sama lain ya. Ketika dia berhubungan dalam tanda kutip ya dengan seseorang yang lain, kemudian dia membandingkan sama kamu, tuh benar-benar berbeda. Dia merasa lebih addiction ke kamu, makanya dia sedang mencari cara untuk datang lagi ke kamu, untuk terkoneksi lagi, walaupun kalian saat ini udah berpisah, walaupun dia yang ninggalin. Oke, kita lihat ya satu lagi. Oh, malah ketarik dua. Oke. Heartbroken, deeply hurt, sad, ya, feeling lost. Ini sinkron ya. Aku validasi lagi dengan Five of Pentacle. Jadi perasaan sedih ini kuat ya, dimana dia saat ini sedih mendalam atas perpisahan ini, atas keputusan dia ninggalin kamu, dan dia saat ini merasa sendiri, feeling lost, ngerasa tersesat. Oke. Coffee cup, ada keinginan untuk bertemu kamu ya, mungkin kayak diawali santai-santai, ajak kamu ngopi atau ajak kamu makan, atau ya supaya kayak kamu nggak yang langsung marah-marah gitu ya. Dia ingin kayak menjalin pertemanan dulu ya. Oke, kita lihat sekarang untuk isi hati terdalam dia ya, seseorang yang udah ninggalin kamu nih. Yap. I want to start over. Ingin memulai hubungan baru atau awal baru lagi dengan kamu. Ini isi hati terdalam dia ya. I don't know what comes next ya. Walaupun sebenarnya dia masih bingung, nggak yakin apakah ke depan ini ketika dia melangkah menuju ke kamu, kamu akan nerima dia, menolak ya, mereject atau marah-marah atau memaafkan dan lain sebagainya. Dia masih bingung. Isi hati terdalamnya dia ya, nggak tahu nanti ke depan gimana. Ketika aku mencoba untuk terkoneksi ya, ada rasa insecure. Oke. I don't know why this happen. Dia menyesal ya, merasa kenapa sih aku kok kemarin meninggalin ya, kok aku melakukan ini semua, kok ini semua terjadi tuh, kok aku nggak tahu ya kenapa gitu. Padahal itu keinginannya dia. Jadi ada sedikit gaslighting kayaknya ya. Oke. I want you back. Ini udah jelas banget ya. Dia ingin kamu kembali setelah dia ninggalin kamu. Oke, so kita lihat lagi. I save your text and message. Jadi walaupun dia udah ninggalin kamu, dia tuh nggak clear chat ya. Dia nggak hapus chat kamu, email kamu, ya, DM kamu dia nggak hapus. Karena ya sebenarnya dia masih cinta. Hanya ketika dia meninggalkan kamu tuh emosional sesaat. Tapi setelah bener-bener kalian berpisah, lose kontak, nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan, di situ dia malah makin kehilangan. Ya, jadi dia masih simpen teks atau chat kamu. Oke. Kita lihat untuk energi zodiak ya. Ini zodiak seseorang yang udah ninggalin kamu ini. Oke, ada Neptune, Pisces, Virgo, Leo, Aquarius, Sun Leo, energi Leo strong, Mars, Aries, Scorpio, Ceres, Taurus, Gemini, Pisces, dan Moon Cancer. Untuk inisial nama dia ada G, V, K, H, I, U,
N, K lagi, inisial K strong, inisial N juga strong, inisial U juga strong, kemudian A dan V. Oke, inisial V juga strong. Aku ambil 3 lagi karena ada 3 abjad atau inisial yang sama. Q, susah banget nih. Z dan I. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.